Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korsleting listrik perpustakaan SD Impres Lakiung di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa terbakar. 5 hari hilang saat melaut, nelayan asal Takalar ditemukan tewas di Laut Selat Makassar. Pemerintah luncurkan program cek kesehatan gratis bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Dua ton bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang disimpan di dalam puluhan jerigen di Kabupaten Pangkep disita polisi. Solar ini diduga dikumpulkan pelaku dengan membeli dengan mobil dump truck lalu memindahkan ke dalam jerigen. Puluhan jerigen yang berisi solar bersubsidi ini ditemukan di teras rumah seorang warga berinisial SM di Dusun Sambau, Desa Padang Lampe, Kabupaten Pangkep. Total, polisi menyita 69 jerigen berkapasitas 30 liter atau setara dengan 2 ton solar. Polisi terpaksa menyita solar ini karena pemiliknya memperoleh dengan cara yang tidak tepat. Modusnya, pelaku yang tidak membeli dengan benar namun menggunakan mobil dump truck. Usai membeli dengan kode batang truk di SPBU, pemiliknya lalu memindahkan solar dari tangki mobil dump truck ke dalam jerigen. Dan pemindahan tersebut dilakukan setiap kali membeli hingga terkumpul 69 jerigen. Yang bersangkutan menyimpan BBM jenis solar sebanyak 69 jerigen atau kurang lebih 2 ton. Di mana setelah kami lakukan interogasi terhadap yang bersangkutan bahwa BBM jenis solar tersebut didapat dari SPBU. Kebetulan yang bersangkutan itu mempunyai mobil dump truck yang punya barcode. Jadi setelah dia mengambil dari SPBU, kemudian dia pindahkan ke dalam jerigen. Sementara pihak desa mengatakan tidak mengetahui adanya penampungan BBM ini karena pembelian BBM ini tidak menggunakan kode batang untuk pertanian. Dia mengelola itu mobil pasang gitu, ada beberapa mobil pasang, ini ada 2, dia milik sendiri itu. Dia pergunakan solar untuk kebutuhan mobil. Biasanya kan Pak, kalau untuk pertanian begitu memiliki izin Pak, apakah warga ini ada izin Pak untuk? Kalau untuk sementara kali ya izinnya dari untuk pengambilan solar, dia memakai barcode mobil, artinya dia tidak melalui surat keterangan dari desa untuk pengambilan solar. Seluruh barang bukti, puluhan jerigen solar dan 1 unit dump truck disita. Polisi juga memeriksa pemilik BBM bersubsidi untuk mendalaman kasus dan memastikan perbuatannya sesuai dengan peraturan. Petugas polisi juga sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas untuk mendalami alasan penggunaan BBM yang diakui pelaku untuk keperluan mesin pemotong padi. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Setelah 5 hari pencarian, nelayan asal Takalar yang dilaporkan hilang saat pelaut akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal di Laut Selat Makassar. Sementara kapal nelayan tersebut belum ditemukan. Selamat bekerja, hati-hati di laut. Nelayan pencari ikan bernama Daeng Ngitung, warga Kabupaten Takalar yang sempat dilaporkan hilang di Selat Makassar sejak 5 hari lalu akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Usai mendapat laporan nelayan lain, tim SAR gabungan menemukan jasad korban mengapung di sekitar Pulau Lanyukang. Korban ditemukan tim dan nelayan terapung dengan jerigen. Sementara, kapal korban belum ditemukan setelah dilakukan pencarian 22 mil dari pelabuhan Pautere, Makassar. Belum diketahui pasti apa penyebab korban tidak dapat pulang melaut. Namun, dugaan sementara kapal korban tenggelam akibat hantaman ombak yang besar yang membuat perahu korban terbalik dan tenggelam. Dari tempat berlabuh 212 langsung melakukan pencarian dengan komunikasi dengan nelayan yang menemukan. Katanya terlihat lagi di bagian utara
utara dari Pulau Lekan tersebut. Pada pukul 08.00 kami menemukan korban, dan kebetulan pada waktu kami menemukan korban, keluarga korban ada juga di dekat korban, dan langsung kita melakukan evakuasi ke kapal KM SAR 212. Usai dievakuasi ke daratan, jenazah kemudian dibawa ke rumah duka di Kabupaten Takalar untuk dimakamkan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Takalar. Pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis bagi siswa sekolah dasar dan menengah mulai Senin 4 Agustus 2025 yang diperiksa mulai dari kondisi kesehatan fisik seperti status gizi, tekanan darah, mata, gigi, kebugaran, serta kesehatan jiwa. Sedangkan untuk siswa SMA, SMP ada pemeriksaan anemia, hepatitis, HIV, dan kesehatan reproduksi. Masa depan bangsa ada di tangan generasi mudanya. Inilah semangat yang digaungkan pemerintah dengan memberikan fasilitas cek kesehatan gratis bagi pelajar. Terdapat beberapa pemeriksaan yang dilakukan, salah satunya ini di belakang saya, pemeriksaan mata, ada juga pemeriksaan fisik lainnya yakni pemeriksaan tekanan darah dan juga pemeriksaan gigi. Selain pemeriksaan fisik, ada juga pemeriksaan berupa psikologis untuk mengetahui keadaan mental dari anak-anak itu sendiri. Di mana program ini bertujuan untuk memajukan sumber daya manusia yang unggul di kemudian hari. Di bulan Februari 2025, baru 16 juta peserta yang mengikuti program cek kesehatan gratis. Per 4 Agustus 2025, target peserta cek kesehatan gratis adalah 58,2 juta peserta di 282.317 sekolah atau institusi pendidikan. Dari cek kesehatan gratis, barulah ketahuan kendala kesehatan yang menghambat proses belajar para pelajar. Seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat. Gitu. Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Cek kesehatan gratis ini diharapkan mampu mendeteksi kesehatan pelajar sedini mungkin. Program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sangat baik. Kenapa? Karena kalau dulu kita sifatnya kuratif ya, sakit dulu baru diobati. Ya, kalau sekarang preventif, sehingga tidak perlu langsung sakit kemudian baru diobati. Program ini juga bisa jadi ajang untuk mencari bibit unggul atlet muda masa depan. Kita juga bisa mengetahui antropometri, nantinya landscape anak muda Indonesia. Ini sesuai dengan yang kita harapkan dan ini sangat berguna untuk scouting juga. Jadi kita memiliki data potensi-potensi anak muda yang mungkin memiliki kemampuan fisik untuk menjadi atlet. Tidak hanya sekolah umum, cek kesehatan gratis juga serentak digelar di seluruh lembaga pendidikan keagamaan, seperti pesantren dan madrasah. Tidak ada diskriminasi antara madrasah dan sekolah, tidak ada diskriminasi antara sekolah umum dan sekolah swasta. Semua sekolah umum maupun sekolah negeri, sekolah madrasah itu diperlakukan sama. Inilah pemerintah kita ya. Lebih dari sekadar pemeriksaan, ini jadi investasi jangka panjang untuk memastikan setiap anak memiliki fondasi yang kuat, baik secara fisik dan mental agar kelak jadi pemimpin di masa mendatang. Tim Liputan Amnesia TV melaporkan. Laporan tadi mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.